Liberalisme. Liberalisme percaya bahwa individu harus bebas menentukan hidupnya tanpa tekanan dari negara atau kelompok manapun. Inti dari liberalisme adalah hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan pasar bebas yang kompetitif. Tokoh-tokoh penting seperti John Locke dan Adam Smith banyak berkontribusi dalam perkembangan ideologi ini. Keunggulannya adalah mendorong kreativitas dan kebebasan individu, namun kekurangannya bisa menciptakan ketimpangan sosial jika negara terlalu lepas tangan. Saat ini, liberalisme banyak memengaruhi sistem demokrasi modern dan ekonomi kapitalis di berbagai negara. Konservatisme. Konservatisme menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dan stabilitas sosial. Mereka cenderung hati-hati terhadap perubahan drastis dan lebih suka reformasi yang perlahan. Tokoh-tokoh seperti Edmund Burke mempopulerkan pandangan ini, terutama setelah Revolusi Prancis. Konservatif percaya bahwa struktur sosial yang ada berkembang melalui proses panjang dan tidak bisa sembarangan diubah. Mereka juga menekankan pentingnya keluarga, agama, dan norma yang sudah teruji waktu. Kelebihannya adalah menciptakan ketertiban dan rasa aman, namun sering dianggap menghambat kemajuan sosial, terutama dalam isu-isu seperti kesetaraan gender atau hak LGBTQ+. Konservatisme masih berperan besar dalam politik banyak negara, terutama dalam partai-partai sayap kanan. Sosialisme. Sosialisme lahir sebagai respon terhadap ketimpangan dalam kapitalisme. Ide utamanya adalah pemerataan kesejahteraan dan kepemilikan bersama atas alat produksi. Karl Marx dan Friedrich Engels menjadi figur penting dalam pengembangan sosialisme, terutama lewat karyanya Manifesto Komunis. Sosialisme percaya bahwa kekayaan harus dikelola demi kepentingan bersama, bukan hanya keuntungan pribadi. Dalam sistem sosialisme, pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan dibiayai oleh negara dan gratis untuk rakyat. Keunggulannya terletak pada solidaritas sosial dan jaminan keadilan, tapi bisa berisiko membatasi inovasi jika diterapkan ekstrim atau terlalu birokratis. Sosialisme banyak memengaruhi kebijakan negara kesejahteraan di Eropa dan negara-negara berkembang, termasuk sistem pajak progresif dan subsidi sosial. Komunisme. Komunisme adalah versi paling radikal dari sosialisme, yang membayangkan masyarakat tanpa kelas dan tanpa negara. Semua sumber daya dimiliki bersama, dan setiap orang bekerja sesuai kemampuannya dan menerima sesuai kebutuhannya. Tokohnya tentu saja Karl Marx dan Vladimir Lenin, yang memimpin revolusi Rusia tahun 1917. Dalam teori, komunisme bertujuan menciptakan masyarakat yang sepenuhnya setara, tanpa eksploitasi manusia atas manusia. Namun dalam praktiknya, banyak rezim komunis berubah menjadi otoriter dan menekan kebebasan individu, seperti di Uni Soviet, Tiongkok Maois, dan Korea Utara. Meski demikian, ide-ide komunisme masih menginspirasi banyak gerakan kiri di seluruh dunia, terutama dalam perjuangan melawan ketimpangan dan eksploitasi. Anarkisme. Anarkisme percaya bahwa masyarakat bisa berfungsi tanpa pemerintah atau otoritas pusat. Mereka menolak semua bentuk dominasi, termasuk negara, militer, dan kapitalisme. Tokoh-tokoh seperti Mikhail Bakunin dan Peter Kropotkin banyak menulis tentang kebebasan sejati tanpa paksaan. Anarkisme sering diasosiasikan dengan kekacauan, tapi sebenarnya lebih tentang pengorganisasian masyarakat secara sukarela dan horizontal. Dalam komunitas anarkis, keputusan diambil bersama tanpa pemimpin tunggal. Kelebihannya adalah komitmen terhadap kebebasan maksimal, tapi dianggap utopis oleh banyak pihak karena tantangan dalam menjaga ketertiban dan efisiensi. Walau jarang diterapkan sebagai sistem negara, anarkisme menginspirasi gerakan akar rumput dan aktivisme di berbagai belahan dunia, termasuk dalam gerakan lingkungan dan anti-globalisasi. Nasionalisme. Nasionalisme muncul dari rasa cinta terhadap tanah air dan identitas nasional. Tujuannya adalah kedaulatan dan kebanggaan kolektif sebagai bangsa, seringkali dalam konteks melawan penjajahan atau dominasi asing. Tokoh-tokohnya sangat beragam, dari Soekarno di Indonesia hingga Mahatma Gandhi di India. Nasionalisme bisa menjadi kekuatan positif yang mempersatukan masyarakat dan mendorong pembangunan nasional. Namun, jika disalahgunakan, bisa menjadi eksklusif dan menolak keragaman yang berujung pada diskriminasi atau konflik antar kelompok. Nasionalisme telah membentuk gerakan kemerdekaan di berbagai penjuru dunia dan hingga kini tetap menjadi kekuatan besar dalam politik internasional. Feminisme politik. Feminisme politik memperjuangkan kesetaraan gender dalam ruang kekuasaan dan pengambilan kebijakan. Fokus utamanya adalah bagaimana struktur politik bisa lebih adil bagi semua gender. Tokoh seperti Simone de Beauvoir dan Bell Hooks banyak menyuarakan isu ini, termasuk representasi perempuan di parlemen dan kebijakan pro-perempuan. Feminisme politik menyoroti bahwa banyak hukum dan kebijakan publik yang awalnya dirancang dari perspektif laki-laki. Kelebihannya tentu membongkar ketimpangan struktural dan membuka ruang lebih luas bagi perempuan, tapi kadang disalahpahami sebagai anti pria. Gerakan ini telah memengaruhi banyak reformasi hukum dan sistem representasi di berbagai negara, termasuk kuota gender di parlemen dan kebijakan cuti melahirkan.
Ideologi campuran dan neo-ideologi. Banyak negara di dunia nggak lagi memakai ideologi murni. Mereka mencampur prinsip dari berbagai ideologi sesuai konteks dan kebutuhan, menciptakan sistem yang fleksibel tapi kompleks. Misalnya, negara bisa punya ekonomi liberal tapi tetap menyediakan jaring pengaman sosial ala sosialisme. Muncul juga ideologi baru seperti neoliberalisme yang mengedepankan privatisasi dan deregulasi, serta populisme yang bermain di emosi massa dan retorika sederhana. Bahkan ada juga transhumanisme yang mulai memengaruhi diskusi politik soal teknologi dan masa depan manusia. Ideologi-ideologi ini terus berkembang, mengikuti perubahan zaman, teknologi, dan dinamika global yang makin kompleks. Politik hari ini tidak lagi hitam putih, tapi merupakan campuran ide-ide lama dan baru yang terus berevolusi. Feminisme politik. Feminisme politik memperjuangkan kesetaraan gender dalam ruang kekuasaan dan pengambilan kebijakan. Fokus utamanya adalah bagaimana struktur politik bisa lebih adil bagi semua gender. Tokoh seperti Simone de Beauvoir dan Bell Hooks banyak menyuarakan isu ini, termasuk representasi perempuan di parlemen dan kebijakan pro-perempuan. Feminisme politik menyoroti bahwa banyak hukum dan kebijakan publik yang awalnya dirancang dari perspektif laki-laki. Kelebihannya tentu membongkar ketimpangan struktural dan membuka ruang lebih luas bagi perempuan, tapi kadang disalahpahami sebagai anti pria. Gerakan ini telah memengaruhi banyak reformasi hukum dan sistem representasi di berbagai negara, termasuk kuota gender di parlemen dan kebijakan cuti melahirkan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk konten menarik lainnya.